Ibu, tadi saya sempat menyatakan bahwa mafia tanah yang saya sebutkan di awal hanya yang mencakup permukiman-permukiman warga, tanah-tanah warga di permukiman. Tapi ternyata berdasarkan video yang tadi kita simak secara bersama-sama, mafia tanah juga ada di hutan-hutan yang masih lestari dan digunakan untuk berbagai kepentingan. Salah satu poin yang tadi bisa kita tarik itu adalah pemberian hak guna usaha kepada para pengusaha. Yang unik adalah dari riset yang kami lakukan oleh tim Forum Keadilan lakukan. Hak guna usaha ternyata sangat eksklusif, tidak dipublikasikan sehingga benar-benar menjadi seolah rahasia negara. Nah, kenapa hal itu terjadi? Izin untuk Pak Surya Chandra, kita ingin mengkonfirmasi sebenarnya apa alasan data pemegang HGU itu tidak dipublikasikan? Dan apa dampaknya kepada pemegang HGU maupun kepada negara? Silakan ditanggapi. Tinggal ada kebijakan aja, Pak. Semua bisa dipublikasi asal ada clear siapa presiden perintahkan begitu. Datanya sudah ada. Memang harus dipikirkan dampak sosial, politik, ekonominya karena barangkali ada sensitivitas tersendiri, tetapi itu sangat tergantung pada hitung-hitungan kebijakan ya, mitigasi risiko juga, tapi secara prinsip sangat mungkin dilakukan itu. Jadi sebenarnya sangat mungkin dilakukan ya Bang ya, hanya kenapa tidak dilakukan? Belum ada kebijakan aja. Belum ada kebijakan. Baik, kalau alasan-alasan lainnya Bang, apakah kemudian memang untuk melindungi karena terkait dengan ya tadi, kepentingan pengusaha dan sebagainya gitu? Enggak juga sih, itu kan sebagian ya. Tapi justru kalau dibuka kan kami juga jadi jelas posisinya. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena kalau perambahan segala macam atau masuk ke dalam hak, misalnya ada HGU, masyarakat masuk, itu kan karena dia telantarkan. Dan itu jadi sumber masalah karena dikasih izin, kasih hak, tapi tidak dia gunakan secara sepatutnya. Dan Presiden sudah melakukan evaluasi, dan hasilnya yang pertama baru diumumkan kemarin. Mestinya ini dibuat secara lebih reguler, lebih pasti gitu, dan siapapun menteri, siapapun presiden bisa dilanjutkan. Ini tradisi yang saya kira penting ya untuk masa depan agraria kita. Baik, Pak Wakil Menteri. Saya ingin mengutip salah satu pendapat dari anggota Komisi 2 DPR, ini Pak Endro Yahman. Ini pernah meminta BPN sebagai pihak yang berwenang menerbitkan HGU ya, untuk melakukan pengukuran ulang. Karena ada sinyalmen pengelolaan yang melebihi batas izin, terus kemudian dan berpotensi merugikan negara. Ini angkanya bahkan mencapai 380 triliun informasinya. Nah, ini bagaimana Anda merespon hal itu? Saya cenderung setuju ya dengan itu, karena memang di banyak negara yang sekarang jadi negara maju, mulainya itu dengan pemetaan keseluruhan bidang tanah yang mereka bisa miliki dan bisa dipakai. Masalah di kita kan tanah kita ada dua rezim hutan, rezim kawasan hutan dan rezim non kawasan hutan atau istilahnya area penggunaan lain. Hutan diklaim 2/3, yang sisanya itu 1/3, yang 2/3 fungsinya untuk hutan, yang 2/3 untuk seluruh kebutuhan yang lain. Jadi memang selalu terjadi problem gitu. Dan saya kira cepat atau lambat harus ada langkah konkret, barangkali juga masyarakat di forum ini bisa menyuarakan, harus digabung itu. Agraria dengan planologi kehutanan harus jadi satu kementerian, dan itu barangkali bisa memulai kebijakan satu peta, strategi bagaimana penyediaan lahan, kebutuhan yang berkembang kita atur sedemikian rupa. Kalau sekarang ya sulit ya, nanti Prof. Agus bisa ngejelasan lebih detail karena beliau mendalami masalah itu. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan itu? Ketika sekarang juga banyak sekali terjadi konflik, Pak. Mungkin presiden baru nanti. Jadi kalau sekarang belum bisa, Pak? Bang Junimat juga kayaknya paham soal itu dan siap mendukung. Jadi saat ini belum bisa, Pak Surya? Kebijakan sekarang kan belum, artinya sudah ada upaya kemarin 2014, tapi kelihatannya masih perlu dihitung lebih jauh. Tapi ini keniscayaan yang nggak bisa enggak saya kira. Baik. Dan biasanya kan diem-diem ya, saya ngomong aja deh sekarang. Karena memang itu persoalan yang harus kita mulai dari situ. Apa sebenarnya kebijakan yang menghalangi hal itu? Apa memang hal yang menghalangi apa? Apakah hanya karena faktor kebijakan tadi yang belum ada, Pak? Padahal itu sesuatu yang bagus sekali. Kombinasi kan
semua kebijakan pasti ada risikonya. Nah, risikonya harus dihitung. Masalahnya apa, pro kontranya di mana, kesiapan masyarakat juga, dukungan dari parlemen seperti apa, kesiapan lintas sektor antar kementerian, itu butuh waktu. Tapi ide itu bukan baru, bukan saya juga menciptakan. Presiden Jokowi juga sudah memikirkan itu. Tapi memang perlu waktu. Jadi perlu nih kita tanggung renteng menyiapkan strategi masa depan yang lebih rapi. Barangkali Baik. gitu, Mas. Satu lagi pertanyaan, Pak Surya. Sebenarnya berapa sih Pak kontribusi dari HGU gitu untuk negara Pak? Nilainya maksudnya? Nilainya? Saya nggak tahu nilainya berapa ya. Yang jelas kan tidak semua yang sepertiga tadi ya, area penggunaan lain, tidak semua HGU, Mas. Sebagian juga pemukiman, sebagian bisa jadi tidak ada hasilnya karena itu tanah negara dimanfaatkan oleh masyarakat, cuma dapat PBB gitu ya. Sedikit sebagian itu. Tapi memang kita berharap banyak pada penggunaan hak-hak dalam skala besar yang mestinya bisa digunakan secara efektif. Itulah alasan Presiden melakukan evaluasi perizinan, perkebunan, tambang, juga evaluasi HGU seperti itu. Dan ini langkah awal yang sudah benar on the track. Nah, kami para pembantunya harus melaksanakan itu sekuat mungkin, seikhlas mungkin. Karena resikonya masa depan Indonesia bukan cuma buat kita-kita nih yang pejabat sementara ini. Tepuk tangan dong untuk Pak Surya Chandra, Wakil Menteri BPN ATR.